Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang salah satu materi yang ada di kelas 10, yaitu adalah hukum gravitasi Newton bersama saya Erdiki Agung Nugroho. Nah, untuk membahas teori ini kita perlu ketahui dulu pendahuluannya. Mengapa benda yang terlepas di udara dapat jatuh ke bawah? Atau mengapa sebuah apel yang jatuh dari pohonnya dapat jatuh ke bawah? Hal ini karena apel atau benda yang ada di udara mendapat gaya gravitasi atau gaya tarik bumi, seperti itu ya. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gravitasi bumi atau gaya gravitasi, kita perlu mengetahui terlebih dahulu sejarah teori gravitasi. Sejarah teori gravitasi itu pertama kali ditemukan oleh Isaac Newton. Pada tahun 1640, Isaac Newton yang sedang duduk di bawah pohon apel melihat buah apel jatuh dari pohon dan menimpa kepalanya. Dari sini, Newton mendapat sebuah teori bahwa bumi memberikan gaya pada sebutir apel yang jatuh tanpa bersentuhan, di mana gaya yang terjadi pada apel ini itu ya yang disebut sebagai gaya gravitasi Newton ya. Atau teori inilah yang selama ini dikenal dengan teori gravitasi Newton, seperti itu. Kemudian kita masuk ke gaya gravitasi. Gaya gravitasi adalah gaya tarik antara benda bermasa. Di sini misalkan saya punya dua buah benda ya atau dua buah planet, yang satu masanya adalah M besar, yang satu adalah masanya M kecil, dipisahkan sejauh R. Kemudian karena gaya gravitasi itu adalah gaya tarik menarik, artinya benda M besar di sini akan ketarik oleh benda M kecil ke arah kanan dan benda M kecil di sini akan ketarik ke arah kiri sebesar F gravitasi atau Fg. Nah, besarnya Fg ini pada masing-masing planet itu besarnya sama, namun arahnya berlawanan ya. Untuk mencari nilai Fg, kita dapat menggunakan persamaan jadinya, yaitu adalah Fg sama dengan G dikali M besar dikali M kecil dibagi dengan R kuadrat ya. Dimana Fg di sini merupakan gaya gravitasi satuannya Newton, M besar dan M kecil di sini merupakan massa benda, ini satuan harus dalam kilogram. R di sini adalah jarak antara dua benda, itu satuan adalah meter. Dan G di sini merupakan tetapan gravitasi umum yang besarnya adalah 6,67 dikali 10 pangkat min 11 Newton meter pangkat 2 per kilogram pangkat 2, seperti itu ya. Nah, kemudian dari gaya gravitasi kita kenal lagi salah satu subbab, yaitu adalah medan gravitasi. Apa itu yang disebut dengan medan gravitasi? Daerah yang masih dikenai gaya gravitasi bumi. Nah, kalau saya ilustrasikan adalah misalkan sebagai berikut ya. Ada seseorang yang berada di atas permukaan bumi ya. Nah, kemudian orang tersebut mendapat gaya gravitasi ya, karena dia berada di atas permukaan bumi, maka orang di sini mendapatkan gaya gravitasi yang besarnya adalah Fg. Perlu kita ingat lagi di bab sebelumnya bahwa gaya yang arahnya selalu menuju pusat bumi itu disebut sebagai berat benda. Jadi kita bisa tuliskan bahwa Fg di sini sama dengan berat bendanya atau W. Nah, secara matematis berarti Fg atau gaya gravitasi ini sama dengan W atau berat orang ini, seperti itu ya. Nah, gaya gravitasi kemudian kalian substitusi dengan persamaan G dikali M besar dikali M kecil per R kuadrat, dan berat benda disubstitusi menjadi M kali G. M kecil di sini adalah massa orang dan M besar di sini adalah massa planet buminya. Nah, dari sini kedua ruas M kecil bisa kita coret sehingga nanti didapatkan persamaan G kecil atau medan gravitasinya, yaitu adalah G dikali M besar per R kuadrat. Artinya di sini kita bisa lihat bahwa besarnya G medan gravitasi itu berbanding dengan massa bumi atau massa planet ya, dan berbanding terbalik dengan jari-jari planet. Artinya semakin besar massa planet, maka nilai medan gravitasi atau percepatan gravitasinya itu makin besar. Namun kalau jari-jarinya makin besar, otomatis nilai medan gravitasinya ini makin kecil, karena hubungannya bahwa medan gravitasi itu berbanding terbalik dengan R kuadrat ya, seperti itu. Nah, dari sini bisa kalian perhatikan untuk keterangannya. Oke, next, semoga bisa dipahami. Kemudian dari medan gravitasi ini kita bisa mengaplikasikannya untuk di dua tempat yang berbeda. Nah, misalkan seperti ini. Di sini ada setengah bumi ya, kemudian di sini adalah pusat buminya. Di sini ada titik A. Titik A ini berada pada permukaan bumi dan titik B di sini berada di atas titik A. Jarak dari A sampai ke pusat bumi itu adalah RA, dan jarak dari titik B sampai ke pusat bumi itu adalah RB ya. Nah,
selalu dihitungnya dari pusat bumi, karena pusat bumi itu menghasilkan atau pusat dari medan gravitasi itu sendiri, gitu ya. Nah, untuk mencari nilai perbandingan medan gravitasi di dua tempat yang berbeda atau di titik A dan di titik B, kita bisa tuliskan bahwa GA per GB ya. Tadi kita ingat lagi rumus dari medan gravitasi itu adalah untuk GA berarti G dikali M besar per RA kuadrat dibagi dengan GB-nya yaitu adalah G dikali M besar per RB kuadrat. Nah, di sini karena masanya itu adalah satu planet ya, maka nanti G dan M bisa saling menghilangkan. Kemudian nanti RB-nya, RB kuadrat ini kita balik sehingga didapatkan bahwa GA per GB itu sama dengan RB per RA kuadrat ya. Nah, ini jadi kita bisa lihat bahwa perbandingan medan gravitasinya itu berbanding terbalik dengan jarak ya. Semakin jauh jarak dari pusat bumi, itu artinya medan gravitasinya akan semakin kecil seperti itu. Begitu pula sebalikannya, bahwa kalau semakin dekat dari pusat bumi, maka nilai medan gravitasinya atau gaya gravitasi yang bekerja itu semakin besar ya. Jadi itu hubungannya berbanding terbalik. Nah, kemudian bagaimana kalau misalkan di sini ada medan gravitasi di permukaan dua planet ya? Kita bisa menentukan berapa medan gravitasi di salah satu planet tersebut bila salah satunya sudah diketahui ya. Nah, contoh gambarnya adalah sebagai berikut ya. Di sini ceritanya ada planet besar itu bermasa Ma dan jari-jari Ra, dan planet yang lebih kecil ini masanya adalah Mb mempunyai jari-jari sebesar Rb ya. Nah, ceritanya orang di sini mempunyai massa yang sama. Kemudian dari sini karena kita ingin melihat perbandingannya, maka kita bisa tuliskan nilai GA per GB. Nah, kita lihat lagi ya. G itu kan sama dengan G besar dikali MA per RA kuadrat per G dikali MB per RB kuadrat. Nah, di sini kenapa MA dan MB-nya ini bisa berbeda? Karena di sini masing-masing planet itu pasti memiliki massa yang berbeda. Jadi tidak boleh dicoret seperti pembahasan sebelumnya ya. Nah, dari sini yang sama itu adalah konstanta gravitasi. Maka kalau kita bagi ini hasilnya adalah 1, maka bisa kita coret. Nah, sehingga untuk persamaan jadinya atau persamaan simpelnya adalah GA per GB itu sama dengan MA per MB dikali dengan RB per RA kuadrat ya. MA di sini adalah massa planet A, MB di sini adalah massa planet B. Jadi bukan massa orangnya ya, tapi massa planetnya seperti itu. Kalau RB berarti jari planet B dan RA itu adalah jari-jari planet A. Untuk lebih gampangnya kita masuk ke contoh soal. Contoh soal yang pertama ini adalah contoh soal atau perbandingan medan gravitasi di dua titik ya. Titik A, B dan C terletak dalam medan gravitasi bumi seperti pada gambar berikut. Diketahui massa M itu adalah massa bumi dan R di sini merupakan jari-jari bumi. Tentukan A, perbandingan medan gravitasi bumi di titik A dan titik B. Dan yang B, perbandingan medan gravitasi bumi di titik A dan titik C. Nah, perlu kalian perhatikan ya, bahwa medan gravitasi bumi selalu dihasilkan dari pusat bumi. Jadi semua jaraknya itu dihitung dari pusat bumi. Nah, kita ketahui dulu ya, jaraknya untuk RA. Kalian bisa lihat RA itu jaraknya adalah R. Kalau RB, jarak di titik B sampai ke pusat itu adalah R ditambah dengan R ya, menjadi 2R, dan RC di sini menjadi tambah R lagi ya, dari C ke pusat bumi itu adalah 3R. Nah, setelah kalian ketahui jarak dari pusat bumi untuk masing-masing titik, kalian bisa menjawab yang A. Nah, yang A itu adalah perbandingan medan gravitasi itu G ya. G di titik A per G di titik B. Nah, udah, karena di sini sumbernya cuma satu, maka kita bisa jawab untuk yang A menggunakan persamaan perbandingan medan gravitasi untuk di dua titik beda ya. GA per GB sama dengan RB per RA dikuadratkan. Udah, dari sini tinggal kalian ganti aja nilai RB dan RA-nya. Masuk GA per GB sama dengan RB-nya itu adalah 2R, RA-nya itu adalah R. Nah, dari sini R-nya bisa kita coret
sehingga didapatkan, oh jangan lupa dikuadratkan ya. Sehingga didapatkan GA per GB itu perbandingannya adalah 4:1. Udah selesai ya. Nah, dari sini kita bisa perhatikan bahwa medan gravitasi di titik A ini 4 kali lebih besar dibandingkan dengan medan gravitasi di titik B, gitu ya. Jadi semakin dekat dengan pusat bumi pasti memiliki medan gravitasi yang makin besar juga. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk yang B ya, yang B itu kan ditanya perbandingan medan gravitasi bumi di titik A dan C, berarti GA per GC. Nah, untuk yang B, silakan kalian coba kerjakan sendiri ya. Nanti tulis jawabannya di kolom chat untuk saya cek benar atau salah. Oke, sip. Semoga bisa dipahami. Kemudian kita masuk ke contoh soal nomor 2 ya. Contoh soal nomor 2, di sini kita bisa tulis diketahuinya ada sebuah benda saat di bumi planet B ya. Bumi itu di sini planet B memiliki beratnya adalah W. Jadi di sini ada orang yang mempunyai beratnya adalah W. Berarti kita bisa tulis WB itu sama dengan W gitu ya. Jika berat benda diukur di suatu planet, ceritanya di sini planetnya planet A yang masanya 3 kali massa bumi. Oke, berarti bisa kita tulis massa planet A itu sama dengan 3 kali massa planet bumi gitu ya. Dengan jari-jarinya juga 2 kali jari-jari bumi. Maka jari-jari planet A sama dengan 2 kali jari-jari bumi. Nah, yang ditanyakan adalah berat bendanya menjadi titik-titik berapa W gitu ya. Jadi secara tidak langsung ini ditanyakan adalah berat benda di planet A. Jadi kita notasikan sebagai WA. Nah, ini kan adalah perbandingan berat benda di permukaan 2 planet ya. Kalau kita ingat lagi di teori bahwa persamaannya adalah GA per GB sama dengan MA per MB dikali dengan RB ya. Di sini RB karena berbanding terbalik kalau untuk jarak per RA dikuadratkan. Nah, karena kalau kita ingat lagi, ingat persamaan berat W sama dengan massa kali gravitasi ya. Karena W sebanding dengan percepatan gravitasi, maka nilai perbandingan ini bisa kita substitusi ya. Menjadi persamaannya WA per WB ya, ini untuk berat bendanya atau berat manusianya sama dengan massa perbandingan massa planet A dibanding massa planet B dikali dengan RB per RA kuadrat. Nah, dari sini tinggal kita substitusikan aja ya. WB-nya itu W, kan yang ditanya WA, berarti kita tulis WA per W sama dengan MA-nya itu kamu substitusi menjadi 3MB. 3MB. Nah, MB-nya nggak usah kalian substitusi ya, tetap biarin aja MB, biar nanti bisa kecoret. Dikali dengan RB-nya. Nah, di sini kan udah ketahuan RA sama dengan 2RB. Makanya yang kita substitusi cukup yang A-nya aja, variabel A. Jadi tetap di sini RB dibagi dengan RA-nya. RA-nya diketahui di soal adalah 2RB. Kemudian dikuadratkan. Nah, udah dari sini kita bisa coret nilai RB dan kita bisa coret nilai MB-nya, ya. Nah, dari sini kita dapat perbandingannya yaitu WA per W sama dengan 3/1 dikali dengan, nah ini kan 1 nih ya, 1 dikuadratin itu 1. 2 dikuadratin itu berarti 4. Jadi 1/4 gitu ya. Nah, terus kemudian didapatkan, ini tinggal dikali silang aja, atau W-nya dikali aja, tinggal didapatkan WA itu sama dengan 3/4 dari W gitu ya. Nah, berarti udah ketemu nih, bahwa besarnya benda, kalau dia dipindah di planet A, itu besarnya menjadi 3/4 kali berat benda di planet B. Seperti itu ya. Jadi hasilnya ini adalah 3/4 W. Oke, semoga bisa dipahami ya. Kemudian untuk latihan soalnya, nah ini silakan kalian coba kerjakan sendiri ya. Ini sama aja, tinggal ganti angka doang. Jangan lupa
Kalau kalian udah selesai mengerjakan, tulis jawabannya di kolom chat atau kolom komentar untuk saya cek benar atau salahnya. Nanti tinggal dicocokin sama pilihan gandanya. Oke, terima kasih telah menyaksikan video ini. Like and share kalau kalian suka dengan video ini. Jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.